Halo sahabat sehat semua, hari ini sangat spesial sekali bagi Puskesmas Kuretaji karena kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Besrigal dari Kabid Menkes. Baiklah, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai program yang dulu sangat digebor-geborkan oleh Bapak Presiden sendiri, yaitu program keluarga sehat. Mungkin kita akan tanya-tanya sedikit kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai program keluarga sehat ini, terutama di masa pandemi ini, Pak. Bagaimana trik dan tipsnya bagi Puskesmas untuk melaksanakan program keluarga sehat ini? Mungkin kami minta pendapatnya sedikit, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, senang bisa hadir di ruangan ini yang penuh dengan semangat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyemangat juga bagi puskesmas lain di Provinsi Sumatera Barat untuk berkarya di banyak cara untuk bisa mempromosikan kesehatan terkait dengan pokok permasalahan kita pada hari ini, pelaksanaan PISPK pada masa pandemi. Memang berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada masa pandemi ada 3 kelompok tahapan dalam pelaksanaan PISPK. Yang pertama, ada kelompok yang tidak melaksanakan kegiatan PISPK sama sekali. Kalau dalam kajiannya itu lebih dari 38%. Kemudian ada kelompok yang melaksanakan kegiatan PISPK tetapi dengan intensitas yang menurun atau jauh menurun, itu lebih kurang dari 42%. Kemudian ada kelompok yang memang eksis melaksanakan kegiatan PISPK, itu lebih kurang 19%. Jadi totalnya itu 100% ya. Kalau saya tidak salah tentang angkanya. Jadi kondisi pada saat ini kita berharap di Provinsi Sumatera Barat, seluruh kabupaten kota dan puskesmas tetap eksis melaksanakan kegiatan PISPK. Karena di tahun 2020 kita juga diundang oleh 8 kabupaten kota yang tetap melakukan pelaksanaan kegiatan PISPK, mulai dari pembinaan yang dilakukan oleh kabupaten kotanya sampai kepada pelaksanaan. Kemudian ada 11 kabupaten kota yang memang tidak melaksanakan kegiatannya sama sekali. Kemudian hal ini bisa kita lihat dengan capaian IKS kita. IKS kita memang pada saat ini di Provinsi Sumatera Barat terjadi sedikit penurunan, itu lebih kurang 0,14 kalau saya tidak salah. Memang terjadi penurunan yang tidak begitu tajam sebetulnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 2019. Yang targetnya 0,8 ya, Pak ya? Dia bisa baru dikatakan masuk dalam keluarga sehat apabila angka-angkanya lebih dari 0,8. Kalau 0,6 sampai 0,8 itu baru prasehat. Kalau di bawah dari 0,6 itu dikatakan keluarga yang tidak sehat. Sementara kita di Provinsi Sumatera Barat belum menyentuh angka 0,2, 0,14. Jadi artinya masih banyak pekerjaan-pekerjaan kita dalam melakukan kegiatan PISPK ini. Karena dalam PISPK itu ada 12 indikator yang akan menjadi nilai ukur kita nanti di Provinsi Sumatera Barat dan di Indonesia secara keseluruhan. Jadi memang dari 12 indikator itu memang dilaksanakan nanti lebih banyak nanti mungkin di kawan-kawan di bagian P2P dan di bagian kesehatan masyarakat. Dari 12 indikator yang ada itu ya, ternyata memang angka-angka yang rendah itu seperti merokok ya, kemudian hipertensi yang tidak lakukan pengobatan secara teratur, itu masih bagian dari angka-angka yang masih rendah kita di Provinsi Sumatera Barat. Dan ini adalah PR kita ya. Dan kita juga
di dalam melihat dari 12 indikator yang tersebar di seluruh kabupaten kota ini, tentu ada treatment yang harus kita lakukan. Bagaimana upaya kita untuk menongkrak angka-angka ini supaya bisa menjadi lebih baik. Tentu ada yang bisa kita dengan melakukan perbaikan kebijakannya, kemudian mungkin juga yang bisa kita lakukan dengan intervensi jangka pendek, jangka menengah maupun dengan jangka panjang. Karena mungkin tidak semua indikator yang ada itu bisa segera kita tuntaskan. Itu butuh pekerjaan. Ada mungkin yang harus dengan dia melibatkan banyak sektor, anggaran yang besar, atau mungkin juga dia ada yang sebetulnya bisa dengan mengubah sedikit kebijakan saja, dia akan mendongkrak angka-angka capaian PISPK itu. Nah, inilah strategi-strategi ini yang akan kita coba kembangkan. Alhamdulillah di 8 kabupaten kota yang sudah kita lakukan pembimbingan itu kemarin di tahun 2020 masa pandemi itu terjadi perbaikan. Seperti di Solo ya, itu terjadi peningkatan yang cukup baik ya. Lumayan. Berarti yang biasanya dari 12 indikator itu Pak, indikator apa saja yang kelihatannya agak susah untuk diperbaiki? Iya, yang paling rendah itu kalau saya tidak salah gangguan jiwa ya, gangguan jiwa yang berobat teratur. Iya, yang berobat secara teratur. Kalau kita bandingkan dengan program, sebetulnya di program sudah tinggi. Ya. Sementara di PISPK kita masih rendah. Sebetulnya definisi operasional yang ada di program dengan yang ada di PISPK itu memang tidak sama, tetapi dia memang harus bersinergi. Iya. Karena memang PISPK ini dia juga beririsan nanti dengan SPM ya, beririsan dengan SPM. Ada 7 indikator yang beririsan dengan SPM itu. Jadi contoh kecil ya di JKN. JKN kita di Provinsi Sumatera Barat ini kepesertaannya UHC kita belum UHC. belum UHC kita. Jadi angka kita baru 81,9%. Ya, tapi khusus Kota Pariaman Pak udah UHC, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Kita jadi, udah lebih 90% itu udah kepesertaannya JKN. Lebih dia UHC. Kalau Pak Pariaman kalau lebih dari 95%, lebih dari 95% itu baru bisa dikatakan dengan UHC dia. UHC, kita sudah jadi kalau dia sudah UHC itu sebetulnya ada juga nanti kesempatan yang bagus yang bisa diberikan oleh BPJS kepada kita sebetulnya. Makanya memang jangka menunggu untuk aktif karena kita UHC jadi 1 hari. Iya, satunya seperti itu. Iya. Kalau dia sudah kelebihan salah satunya ya, ketika dia sudah UHC, kalau ada mungkin pasien-pasien yang dalam keadaan sito, tidak bisa menunggu dia bisa langsung diaktifkan. Nah, itu bentuk-bentuk motivasi yang diberikan oleh BPJS kepada kabupaten kota. Kalau di Puskesmas Kuretaji ini Pak, kayaknya indikator yang agak susah itu adalah masalah merokok. Iya, hampir sama di seluruh provinsi Sumatera Barat ya. Merokok, kalau menurut saya itu adalah bagian yang mungkin membutuhkan pekerjaan yang sangat berat dari kawan-kawan puskesmas dan itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya, menuntaskan masalah rokok yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat kita. Contoh mengundang untuk pesta atau berale, kalau kata orang mau cok atau jadi itu harus dengan membawa rokok. Jadi masih ada lagi mungkin di dalam pikiran masyarakat kita ini kalau tidak merokok itu ya memang tidak jantan dan lain sebagainya. Memang pekerjaan berat bagi kawan-kawan promosi kesehatan untuk bisa mempromosikannya. Itu makanya tidak bisa bekerja sendiri dia. Harus melibatkan banyak pihak di sini. Dan tentu melibatkan kebijakan yang lebih besar dia. Tidak bisa mungkin kawan-kawan puskesmas meyakinkan masyarakat jangan merokok seperti tidak bisa seperti itu saja. Tentu harus diikuti dengan regulasi. Regulasi itu bisa saja mungkin mulai dari peraturan kepala wali kotanya, SK wali kota, atau juga mungkin dalam bentuk besar peraturan kepala daerah, perdanya, peraturan daerahnya. Ya mungkin bagaimana nanti bisa membawa masyarakat ini
mengurangi kebiasaan-kebiasaan merokok yang sudah menjadi bagian dari hidup, bagian dari hidupnya. Jadi itu pekerjaan yang paling berat kalau menurut saya dari 12 indikator yang ada di PISBK, paling berat. Jadi jangan-jangan nanti adik-adik kita turun ke lapangan dalam melakukan pemantauan pada lokus-lokus justru nanti berbenturan, karena definisi operasional dari PISBK itu sendiri agak ketat untuk sebuah keluarga baru dikatakan keluarga sehat ya, dengan nilai N ya, dengan baru didapatkan nilai di sana. Ketika memang di dalam sebuah keluarga itu tidak melakukan kegiatan merokok sama sekali dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau dalam keluarga itu misal dalam keluarga itu ada 10 anggota keluarga, 9 anggota keluarga itu sudah tidak merokok sama sekali, tapi masih ada 1 orang anggota keluarga yang merokok, atau mungkin dia merokoknya sekali sebulan atau sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan, itu masih masuk dalam kategori keluarga yang tidak sehat. Jadi memang dalam keluarga itu memang harus tidak merokok semuanya, lebih kurang selama 1 tahun itu baru bisa dinyatakan dia bernilai N. Satu lagi Pak, mungkin dalam PISBK juga indikator pengobatan DM dan hipertensi teratur ya Pak, dalam 6 bulan kalau nggak salah definisi operasionalnya. Itu yang nomor 2-nya mungkin kalau di Puskesmas Kurai tadi. Iya, agak susah juga ya, karena memang berbeda di definisi operasional antara di program ya. Kalau di program dia temukan kasus, kemudian diobati, udah selesai. Kalau di PISBK kan bukan seperti itu. Yang diharapkan di PISBK itu adalah bagaimana kuantitas yang kita temukan itu bisa berkualitas dia masyarakat. Jadi kuantitas dan kualitas itu memang harus sejalan dia. Jadi kalau ditemukan sebuah keluarga mungkin hipertensi, bagaimana upaya-upaya kita lakukan? Bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan oleh petugas kesehatan, pemantauannya setiap waktu, upaya-upaya promotif yang dilakukan. Nah, itu intervensi itu yang sangat dibutuhkan. Jadi memang berbeda dia. Jadi dia datang, kemudian hipertensi kita obati, setelah itu tidak kita lakukan pengawasan pemantauan. Tidak seperti itu kalau di PISBK. Di PISBK kita temukan kasus, kemudian kita lakukan pengobatan, itu rutin dilakukan intervensi ya, kemudian pemantauan. Dalam masa pandemi ini tentu banyak strategi dan upaya yang kita lakukan sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi pada masa pandemi ini tentu strategi-strategi kita nanti turun ke lapangan, bagaimana lebih efektif dan efisien. Tentu berkoordinasi dengan gugus tugasnya, kemudian dengan kawan-kawan surveilan lainnya, kemudian dengan program lainnya, sehingga dia turun itu menjadi satu kesatuan, tidak turun sendiri-sendiri. Karena nanti pada saat pandemi ini ketika petugas puskesmas turun, tentu harus betul-betul termanage dengan baik schedule-nya, ya. Objeknya, lokusnya sudah sangat jelas, kita turun, kemudian sudah dikonfirmasikan kepada keluarganya, kita akan turun, menyiapkan segala macam persiapan oleh keluarga, mulai dari kakak dan lain-lain dipersiapkan oleh keluarga. Kemudian bagaimana kondisinya ketika kita turun, apakah dalam ruangan atau tidak dalam ruangan? Ya memang dalam jumlah unit itu memang jangan sampai di ruangan. Di halaman terbuka kita melakukan komunikasi. Jadi ketika kita sudah melihat lokus-lokus seperti itu, kita kan sudah sebelum kita berkomunikasi sebetulnya dengan gugus tugas yang ada di kecamatan atau yang ada di nagari-nagari itu, sehingga memang ketika kita turun, kita terpantau dengan baik, terfasilitasi dengan baik, kemudian tentu terjaga keamanannya dengan baik petugas kita. Itu yang kita inginkan. Jangan nanti sampai salah penerimaan masyarakat. Kalau tapi ada koordinasi ya Pak? Jelas, kita dalam koordinasi itu jelas menentukan status kewilayahan. Status kewilayahan ini sangat penting. Bagaimana prosedur kita turun nanti, SOP yang kita terapkan ketika kita melihat status kewilayahan.
Jadi kan kita ada membagi kelompok wilayahnya, ada yang statusnya hijau, ada yang kuning, ada yang oranye, dan ada yang merah. Kalau status hijau, sebetulnya kan kita bisa melaksanakan kegiatan tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kalau kita melaksanakan kegiatan PSBK, apa upaya yang kita lakukan ketika status hijau? Mungkin cukup karena kita sudah mengetahui status wilayah itu nggak ada kasus di sana. Kita memakai protokol kesehatan mungkin dengan pakai masker, kemudian dengan mengatur jarak di halaman, kita melakukan wawancara atau pemeriksaan kepada keluarga. Itu mungkin di status hijau. Kalau status kuning bagaimana? Nah, status kuning mungkin kita laksanakan, di situ mungkin ada kasus tapi masih terkendali ya. Nah, kita tentu melaksanakan protokol kesehatan lebih baik daripada status hijau. Nah, itu dalam status kuning itu mungkin kita pakai masker, bisa jadi dilengkapi dengan face shield mengatur jarak, atau juga menyiapkan diri dengan hand sanitizer. Atau mungkin kalau kita sudah melihat status ke wilayah itu sudah statusnya sudah orange, kita melakukan pemilihan pada kelompok terpilih. Kelompok terpilih itu tentu orang-orang yang memang betul-betul harus segera. Ya, orang-orang kalau kita tidak datangi dia akan berisiko nanti. Nah, dia akan berisiko. Kelompok-kelompok berisiko itu memang harus kita datangi. Nah, itu yang dinamakan kelompok terpilih. Nah, ketika kita sudah merencanakan kelompok-kelompok terpilih ini, tentu kita siapkan protokol kesehatannya. Protokol kesehatan yang kita siapkan seperti apa? Ya tergantung kondisinya. Kalau memang oranye itu memang tentu kita memakai alat pelindung diri yang memadai. Kalau mungkin melayani pasien, ya kita kan sudah pastikan nih kondisi pasien, keluarga itu dari pemantauan kita melalui telepon atau WA grup kan, melalui WA dan lain sebagainya, itu kita sudah mengetahui kondisinya. Kita sudah pasti harus menyiapkan. Ya bisa jadi ketika kelompok oranye di wilayah itu statusnya oranye, untuk menjaga keamanan kita hadir di lapangan, walaupun kelompok masyarakat itu tidak ada masalah, kita sudah dapatkan data-data sebelumnya. Tapi tentu kita harus memberikan perlindungan kepada petugas kita. Mungkin pakai baju pelindung, baju asmat, mungkin yang levelnya mungkin level sesuai dengan kondisi, atau pakai gaun misalnya kan. Itu bisa saja kita lakukan. Nah, jadi itu upaya-upaya yang harus kita lakukan, sinergisitas kita dalam upaya melaksanakan kegiatan PSBK ini di masyarakat. Kalau tidak seperti itu, kegiatan ini mati. Dan kegiatan ini jelas sangat penting. Sangat penting dalam upaya membantu menekan COVID-19. PSBK ini justru berkontribusi, dia sangat penting dia dalam upaya menekan angka kematian angka COVID-19 ini. Karena di situ kita tentu akan melakukan pemantauan, kemudian melakukan penyuluhan promosi kesehatan sekalian gitu kan. Nah, dan kita sudah melihat kelompok-kelompok yang risikonya seperti apa, dan data dan informasi ini tentu kita sampaikan kepada dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan. Ya. Baik sahabat saya semua, kita sudah mendengar mengenai pentingnya program keluarga sehat di masa pandemi ini yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain episode. Jangan lupa like, subscribe, and share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam sehat dari kami, Puskesmas Suretaji. Selamat datang di podcast Ciletes Sehati. Sehat itu berarti loh.